hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Orang muslim itu ya kan, keluar selesai wudu itu dalam keadaan bersih dari dosa ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Baik, ini adalah keutamaan ya kan wudu ya. Ya. Ini amal soleh yang luar biasa, sebenarnya kan ringan, wudu itu ringan dan nyaman ya, kecuali pada musim dingin sih ya. Kalau musim, apalagi musim panas enak itu wudu itu ya kan, sering-sering wudu ya. Jadi idza tawadhal abdu, jika seorang hamba itu wudu, abdul muslim, seorang muslim atau orang mukmin ya kan, karena memang yang mendapatkan pahala itu orang mukmin dan orang muslim. Kalau enggak mukmin mau wudu 1000 kali pun tidak dapat apa namanya, dia tidak dapat pahala itu ya kan. Maka kalau mau dapat pahala syaratnya masuk Islam dulu. Ibaratnya kalau sekolah ya daftar dulu gitu kan. Kalau nggak daftar nggak akan dapat nilai ujian dia. Walaupun ikut sekolah itu, ikut garap apa? Ikut garap tesnya bijinya 100, kalau dia nggak terdaftar gimana mau dikasih nilai kan begitu. Dan pintunya adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti muslim dia kalau udah mengucapkan itu. Jadi ketika seseorang muslim itu wudu atau mukmin, orang mukmin itu wudu, fa ghassala wajahu, lalu dia mencuci, ghassala itu mencuci, bukan mengusap. Membasuh bisa, mencuci bisa, apalagi istilahnya. Jadi bukan, jadi dibersihkan ya dibersihkan tenan. Maksudnya ya dibersihkan, diusap gini kan. Bukan hanya diginiin, dioseri gitu enggak. Jadi dibasuh. Kharaja min wajhihi, maka keluarlah ketika dia membasuh mukanya itu, kharaja min wajhi, dari mukanya ini, dari wajahnya ini, kullu khati'atin, setiap dosa-dosa ya kan, nadhara ilaiha bi ainihi, setiap dosa yang disebabkan oleh penglihatan matanya. Dosa mata itu ya kan, kalau kita wudu ya kan, ya mungkin dalam perjalanan ke sini Pak Imam melihat apa yang bening-bening gitu kan ya. Sebenarnya itu kan nadharatul ula laka ya kan, wathanya alaika. Sebenarnya kan begitu kaidahnya, kalau sekali sebenarnya itu sedekah, tidak dosa sebenarnya ya. Tapi permasalahannya kan begini ngelihatnya, sekali tapi kan sekali jadi nggak kedip-kedip dia kali enggak. Jadi ketika dia wudu, maka semua dosa yang disebabkan penglihatan matanya itu ya kan, dia itu akan keluar ma'al ma ya kan, bersama air wudu itu, atau ma'akhiri qatril ma, atau bersama akhir air yang menetes dari mukanya itu. Fa idza ghassala yadayhi ya kan, maka ketika dia cuci tangannya ya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batoshat yadahu ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma'i. Jadi kalau dia mencuci, membasuh dua tangannya kanan kiri ini, maka keluar juga dosa-dosa, setiap dosa yang disebabkan oleh pukulan tangannya ini, yang dilakukan oleh tangannya ini ya, dua tangan ini bersama airnya tadi yang jatuh itu, atau air yang terakhir netes itu. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau dia membasuh kedua kakinya, maka keluar juga semua dosa-dosanya ya kan, yang disebabkan oleh kakinya. Dia melangkah ke tempat yang tidak selayaknya atau tidak seharusnya seorang muslim itu melangkah ya kan, perbuatan dosa itu, maka dia akan jatuh, atau di akhir atau bersama akhiri qatril ma, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai sehingga orang muslim itu ya kan, keluar selesai wudu itu
dalam keadaan bersih dari dosa. Ya. Makanya ini sunahnya kita itu dawamul wudu, ya. Sehingga kita bersih terus. Ya. Ya. Tapi itu tidak mudah. Apalagi yang suka kentut. Dikit-dikit kentut, dikit kamar mandi. Gitu. Nah, ya kalau kamar mandi sih mending. Maksudnya gitu kan, satu paket kan. Pipis, air wudu. Tapi kalau kentut itu biasanya nggak pasak-rasan itu kan. Karena dia nggak lagi deket-deket air gitu kan. Ya, tapi kalau dia habis buang air, habis dia pipis atau ini, kan memang sudah ada airnya di situ kan. Nah, jadi dia ringan kadang. Tapi yang abot itu ketika kentut itu kan, apalagi buang angin itu kan males kadang-kadang. Apalagi airnya di bawah lagi kan. Apalagi di kantor yang nggak ada airnya. Ya, apalagi zaman ini ya. Nah, ini adalah keutamaan wudu, ya kan. Sesuatu yang sederhana tapi ternyata manfaatnya luar biasa, ya. Nah, jadi dia menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita yang disebabkan oleh penglihatan, pendengaran, tangan, kaki dan seterusnya. Kalau dilihat dari sini adalah dosa-dosa, tentu dosa-dosa yang dilakukan pada waktu itu, ya kan. Kalau dosa-dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Itu dosa-dosa yang kecil lah. Nadroh itu kan dosa kecil. Tapi itu dosa juga kecil, tapi misalkan dengan kita gitu kan lihat ya kan yang aurat yang harusnya nggak kita lihat itu kan dosa, ya kan. Itu akan terhapus dengan wudu. Beda dengan kalau berzina dengan harus dengan taubatan nasuha, bukan cukup dengan wudu gitu kan. Nah, ya. Berarti ini maknanya wudu di sini itu wudu hanya sekedar wudu atau wudu sebelum sholat? Semuanya, pokoknya setiap kali kita wudu kita dapatkan keutamaan ini. Jadi tidak harus sebelum sholat. Enggak. Berhenti di wudu saja sudah. Sudah dapat keutamaan. Iya. Ya, makanya salah satu keutamaannya ya ini bahasanya itu sebenarnya ini nih. Inilah keutamaan wudu, maka teruslah kamu dalam beradaan bersih atau berwudu suci begitulah. Jadi ketika kita batal segera berwudu karena keutamaannya luar biasa seperti ini. Ya dosa-dosa yang kita lakukan pada waktu itu. Kalau dosa besar tetap dengan taubatan nasuha, ya kan. Seperti bab tobat dulu itu kan. Kalau kita mencuri ya harus kita kembalikan. Kalau korupsi ya harus kita kembalikan. Gak cukup dengan wudu. Nah, utang ya harus dibayar. Nanti ditagih Pak Bambang, aku wudu kok aja ini. Terus tak wudu ini. Ya, baik.